Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa BKN telah memberikan surat edaran yang mana terkait tentang pelaksanaan CASN tahun 2021, termasuk P3K guru, teman-teman. Yang mana di sini untuk peserta seleksi itu wajib melakukan swab test PCR atau rapid test antigen, dan juga khusus bagi teman-teman yang ada di Jawa, Madura, dan Bali, ini wajib divaksin dosis pertama, teman-teman. Nah, di sini bagi kalian yang bertanya selama ini terkait tentang apakah usulan untuk swab tes PCR dan juga rapid test antigen ini dibiayai oleh Pemda ataukah sekolah atau siapa, dan juga apakah memang wajib untuk vaksin. Nah, di sini ada kabar gembira bagi sobat-sobat guru honorer. Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, bagi beberapa kalangan untuk guru honorer melakukan swab test PCR atau rapid test antigen ini adalah merupakan suatu kendala tersendiri, dikarenakan harganya ini tidak murah, teman-teman. Namun di sini kita patut bergembira dan berterima kasih kepada pemerintah, dikarenakan telah baru saja dikeluarkan yaitu surat dari Kemenkes, teman-teman, yaitu terkait tentang pemberitahuan fasilitasi tes antigen dan vaksinasi COVID-19 pada peserta seleksi guru P3K tahun 2021, teman-teman. Yang mana di sini surat ini diberikan tertanggal pada 6 September tahun 2021, ditujukan kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota. Yang mana untuk suratnya ini adalah isinya sebagai berikut, teman-teman. Menindaklanjuti surat dari Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek pada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes perihal permohonan bantuan tes antigen dan vaksin kepada seluruh peserta seleksi guru P3K di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan tes antigen dan vaksinasi COVID-19 untuk peserta seleksi guru P3K agar difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat sesuai dengan daerah asal peserta ya. Nah, ini dengan menggunakan RDT antigen dan vaksin yang telah didistribusikan oleh Kemenkes. Dan yang bagian kedua, Dinas Kesehatan Provinsi dapat segera mendistribusikan RDT antigen kepada kabupaten atau kota yang sudah tidak memiliki ketersediaan RDT antigen atau jumlahnya sudah terbatas. Dinas Kesehatan Provinsi yang sudah tidak memiliki ketersediaan RDT antigen atau jumlahnya sudah terbatas untuk didistribusikan ke kabupaten atau kota agar segera menyampaikan permintaan. Nah, menyampaikan permintaan ke Kemenkes, teman-teman. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi agar meneruskan informasi ini secara berjenjang ya. Nah, kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Puskesmas. Hal teknis yang berkaitan dengan fasilitas pemeriksaan tes antigen dan vaksinasi dapat diatur oleh masing-masing daerah dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing. Nah, di sini disampaikan, teman-teman, yaitu oleh PLT Direktur ya. Nah, dari P2P. Nah, dengan dikeluarkan surat ini, maka bagi teman-teman yang selama ini khawatir terkait tentang pembiayaan dari rapid test antigen, kemudian yang belum divaksin bagaimana, ini merupakan suatu kabar gembira. Jadi kita pantau terus, teman-teman. Saat ini kita sudah mengetahui bahwa untuk kebutuhan kita semua itu, khususnya untuk yang vaksinasi ya, untuk Jawa, Bali, dan Madura, ini kita pantau dari informasi Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota masing-masing. Kemudian manakala nanti sudah ada perintah untuk dilakukan vaksin untuk calon P3K guru ya yang di Jawa, Bali, dan juga Madura, nanti kita segera gerak cepat, teman-teman, untuk mengikuti ya. Nah, selanjutnya terkait tentang pemeriksaan tes antigen yang nanti kemungkinan akan segera dipanggil ya dari sobat-sobat guru honorer untuk persiapan dari seleksi P3K guru. Ini juga kita pantau informasi di daerah masing-masing. Jadi pada saat ini kita
Kalau bisa tidak usah terlalu pergi kemana-mana dulu ya. Jadi kita pantau informasi terkait tentang fasilitasi dari nanti untuk diberikan di sini rapid test antigen ini teman-teman. Sambil kita tunggu, sambil kita belajar dan pantau informasi yang selalu diupdate dari situs guru p3k.kemdikbud.go.id. Di sini kita bisa lihat untuk timelinenya dari pengumuman yang ada di guru p3k.kemdikbud, yang mana di sini nanti untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K guru ini diumumkan pada tanggal 9 September. Jadi sekarang ini adalah tanggal 8 September teman-teman. Berarti nanti tinggal 1 hari lagi ya. Ini adalah hari Rabu. Nah, nanti hari Kamis ini adalah akan diumumkan. Jadi kita itu masuk di jadwal yang keberapa, sesi yang keberapa, kemudian lokasi ujiannya itu di mana. Kemudian yang perlu juga kita lakukan teman-teman terkait tentang pencegahan COVID-19 ya terhadap kita semua, ini adalah demi kebaikan bersama. Di sini kita jangan lupa juga untuk nanti mencetak kartu deklarasi sehat. Nah, untuk kartu deklarasi sehat ini nanti kita bisa ambil atau kita bisa isi dulu teman-teman. Kita isi, kemudian kita unduh pada tanggal yang ditentukan. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu untuk jadwal seleksi kita ini kapan, maka kita bisa masuk ke portal SSCASN, kemudian kita login. Selanjutnya di sini setelah kita login, kita bisa segera mengisi ya teman-teman. Nah, di sini kita segera mengisi pernyataan yang ada pada deklarasi sehat, ya kan? Nah, di sini kita pastikan untuk data yang kita isikan ini adalah benar. Jadi kita harus benar teman-teman. Jangan ini mengacu pada tidak semua ya. Tapi kita sampaikan seperti apa adanya, seperti itu. Kemudian di sini nanti kita isi, kemudian setelah itu kita cetak, dan ini adalah merupakan salah satu dokumen yang wajib kita bawa ya ketika ujian P3K guru. Jadi setelah kita mencetak kartu peserta ujian, ini yang kita bawa kartu peserta ujian, kemudian KTP asli, kemudian ini adalah deklarasi sehat. Deklarasi sehat yang kita isikan dari akun SSCASN kita ini. Kemudian sertifikat vaksin untuk Jawa, Bali dan juga Madura. Kalau misalkan teman-teman ini comorbid atau ada alasan lain yang nggak bisa divaksin, maka teman-teman minta surat keterangan dari dokter ya, yang menerangkan bahwa teman-teman tidak bisa divaksin. Atau mungkin juga berikutnya adalah yang wajib dibawa, ini surat rapid test antigen atau tes PCR, yang mana untuk hal tersebut ini kita tidak usah khawatir terkait dengan tentang pembiayaannya, dikarenakan melalui surat Kemenkes yang tadi baru saja kita baca, ini adalah nanti difasilitasi oleh pemerintah teman-teman. Nah, ini adalah merupakan sebuah kabar gembira yang perlu teman-teman tak ketahui pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menimbulkan sedikit rasa percaya diri ya untuk nanti menghadapi seleksi P3K guru. Jadi kita harus fokus untuk belajar teman-teman, dan saya doakan semoga teman-teman nanti keterima ya di P3K guru tahun ini.